ada yang menarik di FYP TikTok kemarin kita lihat berdua ya Jis ya. Ya. Itu terkait dengan brand Nabati, wafer Nabati nih. Iya, iya. Di Cina yang orang-orang Cina itu pada suka sama wafer ini dan akhirnya banyak ibaratnya UMKM mungkin atau perusahaan-perusahaan lokal yang bikin yang mirip produknya dengan Nabati. Nah Ya, itu gimana ya, Jis? ya, Kayak ya. dibajak lah gitu. Jadi katanya sebelum Nabati ekspor ini, dia searching-searching dulu tuh. Oke. Mau ke negara mana ya, katanya dia ekspansi gitu. Nah ternyata di Cina itu nggak ada cemilan rasa keju yang kejunya nendang gitu, kayak Nabati gitu. Iya. Katanya. Emang sih aku juga suka sih ya sama Nabati yang yang cheese ya. Ya. Yang original kan yang keju lah ya itu ya, yang itunya yang apa namanya ciri khasnya. Yang warna kuning tuh Ya. kemasannya. Akhirnya dia ekspor lah ke sana tuh Cina. Viral dan orang-orang langsung suka karena kejunya ini nggak ada saingan lah rasa kejunya. Punya ciri khas sih itu rasa Ya, keju. Ibaratnya ya. oh rasa keju kok bisa manis asin gitu ya gitu. Manis asinnya tuh Ya, enak gitu ya. Ricis itu. Kayak yang pokoknya kayak yang banyak aja kejunya gitu, enak pokoknya. Ya teman-teman bisa belilah di warung-warung silakan Nabati rasa keju gitu. Nah habis itu viral dia juga ngeluarin selain rasa keju rasa lainnya. Nah kalau rasa lainnya dia memang ngikutin selera masyarakat Cina. Oke. Ada kalau nggak salah ada strawberry, ada anggur kalau salah. Ya normal sih itu sih rasa-rasa normal lah. Normal. Mungkin dipilihnya yang ini yang paling disukai orang Cina gitu. Oke. Nah viral, saking viralnya akhirnya ada yang KW-nya. Iya saking apa ya saking Saking banyak peminatnya lah. iya saking stok tuh habis terus gitu ya. Ya. Ini tuh kayak dulu itu apa namanya JNE ya. JNE ada terus membludak nggak bisa nampung overload gitu kan. Overload ya. Akhirnya apa namanya jasa-jasa yang lainnya bermunculan kayak JNT, Bener. terus si cepat gitu ya. Ya. Karena saking JNE ini kita mau ke situ, udah overload gitu, jadi lama gitu kan. Ya. Dulu tuh cuma ada 2, JNE sama Tiki kalau nggak salah. Oh iya Tiki. Nah kemunculan marketplace akhirnya membludak tuh. Akhirnya muncul juga paket-paket lain akhirnya. Iya. Karena nggak ketampung gitu ya. Ya. Nah itu juga sama kayak kayak Nabati Ricis ini nih, yang di supermarketnya tuh habis terus Jis. Habis terus. Sampai katanya. rebutan katanya Ya. itu si konsumennya gitu. Sampai rebutan, sampai wah sisa 1 nih. Ini punya saya gitu. Nah tapi yang KW-nya tidak setara dengan si Nabatinya. Oke. Ya, nah ini kalau misalkan gini Jis kan viral nih Nabati Ya. ini. Terus pesaingnya ngikutin warna kemasannya sama, Ya. nama produknya mirip gitu. Ya. Ini gimana Jis? Ya harusnya Nabati kalau menurut saya sih mensomasi itu merek-merek lain. Seharusnya ya. Seharusnya karena ini kesempatan untuk apa ya? Untuk ngasih tahu masyarakat Cina nih Nabati kita brand yang kuat gitu. Iya. Selain memang dari produknya kuat, kita juga secara hukum berita brandingan gitu ya. Wah brand Nabati kuat, jangan mau niru-niru dia gitu. Iya. Yang KW-nya itu ada 2. Ada Naboti dan ada Nabot. Nah, itu produknya belum sesempurna Nabati ya. Iya. Mumpung belum sesempurna itulah tiruannya gitu. Ya, Harusnya agak ditekan gitu Harusnya ya. bisa ditekan itu dari brand karena si Nabot ini dan Naboti ini dia pakai jenis font yang sama dengan si Nabati.
boleh aja jualan barang yang sama, misal keju, wafer keju juga, tapi namanya jangan nabati atau kayak gitu. Iya, masalahnya itu namanya mirip banget gitu, ngebingungin orang gitu kan. Ya, jangan sampai kayak gitu. Ya itulah gitu. Harusnya sih nabati bisa apa namanya? Mensomasi merek-merek lain nih. Itu untuk brandingan dan untuk ngasih tahu ke konsumen juga gitu ya. Dan kelawan bisnis baru takutnya kan ada muncul KW lain misalkan. Yang lebih sempurna lagi misalnya gitu. Nah terus kalau misalkan nih Jis buat teman-teman UMKM nih kira-kira gimana nih apa namanya hal yang bisa kita ambil nih dari kasus nabati ini di Cina? Nah yang menarik pertama dari segi produk nih. Cina yang dikenal dengan orang-orang yang pandai mengkawekan sesuatu, bahkan susah untuk mengkawekan si nabati. Oke. Nah, saking si produknya ini punya ciri khasnya gitu, susah ditiru gitu. Si wafernya susah ya, ancur ya kalau mereka itu. Nah, rasanya juga katanya ketika dirasain ini lebih kayak susu gitu katanya. Kalau yang KW-nya kayak susu keju gitu. Kalau yang nabati itu bukan susu katanya. Kata reviewernya. Nah, dari rasa itu udah beda. Terus dari susunan wafernya. Oke. Nah, si nabati entah pakai teknologi apa dia ya rapat katanya, rapat. Terus nggak gampang terpecah-pecah gitu. Kalau yang KW-nya mungkin karena masih level rumah atau apa, dia ini gampang bubuk gitu. Iya, gampang. Ya wafer tuh kebelah lah ibaratnya kayak gitu ya. Iya kebelah. Kalau si nabati itu nggak bisa dibelah. Tetap rapat gitu ya. ya. Bahkan di reviewannya itu ada orang Cina pengen makan tuh dibelah, tapi nggak bisa akhirnya. Oke. Gitu. Ibaratnya pengen selapis-lapis gitu. Iya. Kan kalau anak kecil tuh kadang tuh ada yang suka dibelah terus dijelatin, bener. Si krimnya gitu. Nah ini nggak bisa ya. Nggak bisa itu. Oke. Oh ternyata Cina aja susah nih niru si produknya. Nah jadi pelajaran buat teman-teman UMKM nih, bikinlah produk yang itu kayak gitu, yang susah ditiru. Oke. Jadi semua orang bisa bikin wafer, tapi kalau wafer yang seperti ini itu susah gitu. Jadi walaupun misalkan nanti produk teman-teman dikawin, orang juga udah pasti, wah ini mah nggak enak gitu. Iya benar. Jadi nggak khawatir ya? Nggak khawatir, apa namanya? Ketika produknya dikawin, kita nggak khawatir, udah pasti hasilnya beda nih. Konsumen juga ngerti gitu. Dan kita masih bisa bertahan panjang kayak gitu ya, sambil branding menguatkan image di di konsumen gitu ya. Bener. Karena kalau udah image atau brandingnya berhasil, mau ada KW sebanyak apapun ya konsumen udah tetap loyal gitu ya. Iya. Ya contohnya ini aja lah sepatu Converse lah. Kan banyak banget itu yang KW. Iya benar. Mau yang ada mereknya Converse lagi, mau yang diganti namanya misalkan kayak Warrior kan mirip banget sama Converse sepatu Warrior. Benar. Ya tapi tetap gitu. Orang-orang nggak bisa menggantikan Converse ini gitu. Iya, benar. Tetap aja ya. Tetap aja Converse ada konsumen loyalnya. Ada konsumen loyalnya dan ada perbedaannya di situ yang agak yang kesulitan untuk ditiru orang gitu. Benar. Nah, selain itu juga tetap memang harus daftar merah. Iya. Walaupun udah produknya udah oke nih. Wah, produk saya mah gak bakal ditiru kan susah bikinnya. Tapi tetap kita harus daftar merek biar bisa tadi mensomasi orang-orang yang bikin KW-nya gitu. Iya. Dan itu penting kayak gitu ya. Penting. Nah, karena penting nih Jis. Misalkan teman-teman pengen daftar tapi nggak tahu nih gimana caranya. Minta tolong ke Kebun Desain. Bisa. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek bisa juga minta bantuan Kebun Desain. Biar produknya nggak dikawin orang. Nah, bisa langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar ya.
Ya gitu, gampang banget, tinggal WA aja nomor yang tadi ya teman-teman ya. Ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.